Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Sukina Koga Megane wo Wasureta episode 1 dan 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Kaede Komura, anak SMP yang menyukai Aimi, gadis berkacamata yang duduk di sebelahnya. Sebagai teman sekelas Aimi, Kaede Komura selalu memperhatikan Aimi. Kaede tertarik dengan mata indah yang berada di balik kacamata tebal yang dipakai Ai. Ia berharap Ai menatapnya dengan mata indahnya tersebut. Meskipun Kaede tertarik dengan Ai, tapi ia tidak pernah dapat berbicara dengannya. Setelah pergantian tempat kelas, Kaede duduk di sebelah Ai. Kaede menyadari sesuatu yang berbeda dari Ai. Matanya menyipit karena tidak membawa kacamata. Ternyata Ai memiliki masalah pada penglihatannya dan ia sering lupa membawa kacamata. Kaede tetap menganggapnya menggemaskan. Penglihatan yang buruk, ia mengalami kesulitan menjalani hari-harinya di sekolah. Untungnya Kaede bersedia membantunya. Ketika Ai memulai mengandalkannya, perasaan Kaede ke si Ai semakin tumbuh. Sementara itu Kaede perlahan-lahan menjadi orang yang membuat jantungnya berdetak kencang. Nah, sekarang Ai yang gak bawa kacamata, di sini Kaede yang mau menanyakan, tetapi dia sadar dirinya belum pernah mengobrol sama si Ai ini. Juga dirinya kalau ngobrol suka gugup. Di saat bersamaan Ai pun ngomong kepada si Kaede. Dan disitulah Kaede kaget, yang mana ini adalah obrolan pertamanya. Sadar Ai yang gak bawa kacamata, Kaede berniat untuk membantu si Ai. Ai yang lagi mencari buku pelajaran pertama hari ini yang kesulitan karena matanya kurang melihat. Kaede pun langsung melihat isi tasnya. Akan tetapi Ai ini terlalu dekat dengannya, jadi si Kaede merasa risih. Dan disitulah Kaede memilih untuk meminjamkan bukunya itu. Ya, walaupun tangan Kaede ini bergetar begitu, Kaede yang canggung, malah di sini Ai malah mendekati si Kaede. Sembari Ai bilang terima kasih, Kaede di sini malah digeledak begitu, saking kagetnya. Di sini Ai yang mau mengajak membaca buku itu barengan, Kaede nolak keras. Walaupun nolak mau gak mau, Kaede harus pakai buku berdua. Karena terlalu berdekatan dengan Kaede pun gugup bukan main. Akan tetapi menurutnya dengan keadaan sekarang dirinya merasa sedikit dekat dengannya. Pada saat bersamaan Ai di sini sekarang mendekati si Kaede, sangat dekat begitu. Dan di sini Ai pun menanyakan nama dari si Kaede karena Ai yang gak terlalu melihat. Kaede pun langsung perkenalkan dirinya. Ai kembali berterima kasih sekali lagi kepada si Kaede. Pada saat pulang di sini Kaede yang merasa agak tidak percaya dengan mata Ai yang indah. Di sini Kaede jadi tidak fokus. Pada saat melanjutkan pulang, Kaede melihat Ai yang lagi pakai sepatu. Kaede langsung mendekati Ai juga. Dia menanyakan kepada si Ai ini. Ai yang merasa sepatunya kegedean, ternyata sepatu punya si Ai itu sama. Dan ternyata sepatu yang dipakai Ai itu punyanya si Kaede. Karena kan Ai ini gak bisa melihat karena gak pakai kacamata. Ai meminta maaf juga, dia mengasihkan sepatu kepada si Kaede. Di saat Kaede mau mengambilkan sepatu milik Ai, pas dibuka lemari ternyata ada katak di atas sepatu si Ai. Ai yang mengajak Kaede pulang. Pada saat bersamaan tali sepatu Ai belum terikat sebelah. Kaede pun mengikatkan tali sepatu Ai. Karena Kaede ini sudah membantunya, Ai pun di suatu saat nanti akan membalas budi kepada si Kaede ini. Lalu Ai berterima kasih kembali kepada si Kaede, yang mana hari ini Kaede sudah banyak membantu dirinya. Di sisi lain Kaede merasa senang pada hari ini yang terus bersama Ai. Dirinya ini gak akan melupakannya. Sekarang muka mereka yang lagi bertatap-tatapan, di sini Ai bilang dirinya ini gak akan melupakan wajahnya si Kaede. Walaupun belum kelihatan jelas, Ai meminta untuk memperlihatkan lagi wajahnya nanti. Keesokan harinya Kaede yang mau berangkat sekolah, dia melihat kembali Ai yang tidak memakai kacamatanya lagi. Terungkap ternyata kacamata milik Ai ini rusak karena terinjak dirinya. Di saat di sekolah Ai yang lagi ikut eskul, Kaede menanyakan kenapa Ai ini malah masuk ke tengah lapangan. Ai menjawab dirinya tidak mau absen karena ini. Lalu karena Kaede gak mau Ai kenapa-napa, dia langsung menghalangi si Ai. Sesudahnya sekarang selagi guru menjelaskan pelajaran, di sini terlihat Kaede ngantuk karena dia merasa kelelahan tidak seperti biasanya. Kaede pun pengen mencontoh si Ai ini. Tak lama si guru membentak Ai yang menurut si guru lagi tidur. Lalu Kaede terkejut dengan itu. Kaede yang memberitahu Ai ternyata si Ai ini beneran tidur. Apalagi di sini Ai malah ngigo soal olahraga tadi.
Karena sang guru membentak lagi, Kaede sendiri yang mau membangunkan dengan cara menyentuh. Dia ini sangat canggung karena sang guru terus memanggil Ai. Di sini Kaede menjelaskan bahwa Ai ini kacamatanya ketinggalan. Jadi menurut Kaede, Ai ini membaca bukunya harus dekat. Juga Kaede menegaskan kalau si Ai ini nggak tidur. Dengan penjelasan dari Kaede, sang guru pun percaya akan hal itu. Pada saat Ai terbangun, dia malah memanggil ayahnya, juga menanyakan kacamatanya ini. Kaede langsung memberitahunya kalau Ai ini lagi ngelindur. Walaupun Ai melihat Kaede dekat begitu, tetap si Ai merasa Kaede ini ayahnya. Karena masih ngantuk, Ai malah tertidur kembali sembari mukanya nempel di pundak Kaede. Dengan itu, Kaede pada akhirnya bisa menyentuh si Ai. Dia meminta kepada Tuhan kalau momen ini terus berlangsung selamanya. Pada saat yang sama, sang guru menggeplak kepala si Ai dengan buku. Keesokan harinya lagi, Kaede masih tetap tidak memakai kacamata. Menurut Kaede, kalau begini terus, Kaede akan terus mengkhawatirkannya. Tak lama, Ai mendekatkan kembali wajahnya kepada Kaede. Sampai-sampai muka Kaede ini memerah begitu. Dan pada akhirnya sekarang Ai sudah bisa melihat jelas muka si Kaede ini. Terungkap sekarang Ai memakai lensa kontak. Dengan itu dia bisa melihatnya, ya walaupun gak jelas-jelas amat cenah. Sekarang mereka berdua yang ngasih makan kepada para siswa di sini. Ai yang kasih sup kepada siswa lain, namun kebanyakan. Karena itu Kaede meminta untuk dirinya saja yang mengambilkan supnya. Akan tetapi Ai tetap gak mau. Menurutnya untuk dirinya saja. Dia berharap Kaede ini membiarkannya untuk melakukan itu. Ai pun terus melanjutkan itu. Pada saat yang sama ada seseorang yang meminta banyak dagingnya. Di sini Ai malah menawari kentangnya saja. Pas dikasih ternyata bukan kentang, melainkan itu daging. Setelah selesai terlihat di sini Ai memberikan sup kepada Kaede. Ai membisikkan kalau sup yang diberikannya ini banyak dagingnya. Menurut Ai, walaupun tidak bisa dijadikan tanda terima kasih untuk yang sebelumnya, akan tetapi Kaede ini akan senang. Kaede langsung membayangkan omongan Ai yang kemarin itu. Dan menurut Kaede ini kenyataan. Ai yang menanyakan apakah Kaede ini suka sup itu. Kaede menjawab dia ini suka. Ai yang meminta untuk ini dirahasiakan. Akan tetapi ternyata di sini ada orang yang mendengar percakapan mereka ini. Pada saat mau makan ternyata yang dikasih itu bukan daging, melainkan itu cuma kentang. Besoknya seperti biasa Ai gak pakai kacamata lagi. Tetapi si Ai sekarang membawa lensa kontak. Ya walaupun dia trauma pas melepas yang susah diambil lensanya nanti, dia sekarang akan mencobanya kembali. Menurutnya lebih baik kalau ini terbiasa. Pas mau pakai ternyata nggak bisa karena air mata si Ai mengalir. Kaede langsung bilang untuk tidak memakainya saja cenah. Kaede dengan tegas dia akan melindungi si Ai. Ai pun berterima kasih kepada si Kaede. Besoknya Ai yang pakai kacamata, tapi menurut Kaede tatapan Ai masih tetap galak. Lalu Kaede menanyakan kenapa mata Ai masih disipitkan padahal sudah pakai kacamata. Ai menjawab cuaca di luar yang sangat panas jadi kacamatanya ini berembuan. Kaede bergumam omongan Ai yang masuk akal. Akan tetapi Ai ini benar-benar punya banyak masalah. Sekarang Tokita yang baru datang di sini, Ai tidak mengenali Tokita ini. Kaede memberitahu kalau itu si Tokita, teman kelasnya. Ai yang menurutnya dirinya ini kalau dipandang orang lain dia juga tidak bisa dikenali. Akan tetapi menurut Ai kalau Kaede masih mengenalinya, menurutnya itu sudah cukup. Mendengar omongan itu Kaede pun terkesima begitu. Pada saat yang sama mereka pun pindah kelas. Sekarang terlihat Ai meminta nomor WA-nya si Kaede. Setelah itu Ai nge-WA dan mengajak Kaede untuk main bareng. Pada saat itu Kaede terkejut melihat pesan itu. Sampai-sampai dia ini jatuh dari tempat tidurnya. Sesaat ketemulah mereka. Kaede yang menanyakan kacamata Ai memberitahu kalau kacamatanya ini hilang. Jadi di sini Ai ini ingin ke tempat yang ingin dia tuju. Ai pengen kalau Kaede mengantarnya. Kaede di sini merasa kalau mereka ini akan pergi berduaan di akhir pekan ini. Menurutnya ya walaupun bukan kencan tapi Kaede ini sangat senang. Di saat yang sama Ai ini pengen dituntun Kaede. Tangan Kaede yang dipegang Ai, muka si Kaede pun terlihat memerah begitu. Di perjalanan Kaede pun masih belum percaya akan hal ini. Setelah sampai di tempat makan di sini Kaede melihat Ai yang lagi mau makan kue terlihat imut begitu.
Pas Ai mau makan, garpunya ini nggak kena kue itu. Sadar Ai yang nggak tahu posisi kuenya, di sini Kaede menawari untuk disuapinya. Ai dengan cepat dia bersiap untuk disuapin. Walaupun awalnya Kaede yang ragu, mau gak mau dia harus melakukannya. Lalu setelah itu Ai ke tempat optik untuk mengambil lensa yang dia pesan. Pada saat Ai memakai kacamata dan sekarang penglihatan sudah jelas, Kaede bergumam kalau perannya ini sudah selesai. Pada saat itu Kaede berterima kasih dan dia pamit pulang. Lalu terlihat Ai menghentikan perjalanan si Kaede dengan memegang tangannya. Ai ingin dirinya ingin lebih lama lagi bersama si Kaede. Menurutnya mumpung dia ini sekarang bisa melihat Kaede dengan jelas, dengan itu si Kaede langsung salting begitu dong. Setelah itu mereka pun melanjutkan jalan-jalannya. Sore pun tiba. Ia berterima kasih untuk hari ini. Kaede pun sama. Menurutnya hari ini sangat menyenangkan sampai tak ada kata-kata di dunia ini yang bisa menggambarkannya. Pada saat itu Ai pamit pulang. Kaede merasa kalau sekarang dia masih tidak percaya akan hal ini. Sampai-sampai dia cubit dirinya sendiri begitu. Menurut Ai kalau Kaede ini orangnya baik. Dia merasa kalau ucapan terima kasih saja tidak cukup. Dia juga sekarang merasa kalau dia ini memandangi Kaede terus. Kaede yang sekarang mencubit dirinya sendiri, dia sekarang merasakan kesakitannya itu. Besoknya di sekolah terlihat Tokita yang diledekin temannya karena kacamata Tokita ini berembun. Teman-temannya ini terus menertawainya. Di sini Ai yang melihat karena dirinya juga sama kacamatanya berembun, dia sekarang membukanya. Mungkin takut si Kaede nantinya menertawakan. Nah, inilah akhir dari episode 1 dan 2. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.